Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pengolahan limbah industri dan rumah tangga. Pertama-tama, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Aini Safitri Umar, Stambuk F1 C1 17035. Yang kedua, saya sendiri, Mardiana, F1 C1 17049. Dan yang ketiga, Asmawati, Stambuk F1 C1 17067. Langsung saja, marilah kita saksikan video berikut ini. Every day, an average American throws away 4.4 pounds of trash. Each year, nations generate 1.3 billion tons of waste. Yet, more than half the world's population does not have access to regular trash collection. The United States, China, Brazil, Japan, and Germany are the leading trash generators, and the United Nations Environment Program predicts the amount of waste will probably double in lower-income African and Asian cities as a result of population growth, urbanization, and rising consumption. The global trash problem creates numerous threats to the environment, health, and safety. Improper garbage disposal contributes to devastating epidemics of mosquito-borne malaria, yellow fever, and other potentially fatal diseases. In less developed nations, people scavenge through landfills for food and recyclable materials, exposing themselves to hazards such as lead, mercury, and infectious agents. Leachate, a black liquid that consists of organic and inorganic materials, including heavy metals and pathogens, is the most serious form of water pollution from landfills. Two potent greenhouse gases known as methane and carbon dioxide are the major gases that make up 90 to 98% of landfill gas, contributing to global warming and climate change. As most American cities and towns have trash collection services, most people pay little attention to the amount of waste they are discarding. By changing the way we view and handle our garbage every day, we can reduce the amount of waste that enters landfills. Dari video kita tahu bersama bahwa penanganan limbah yang tidak memadai dapat menjadi sumber pencemaran yang membahayakan kesehatan. Limbah dalam jumlah besar dan terakumulasi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Masalah-masalah tersebut, video kali ini akan membahas mengenai pengertian limbah, jenis limbah, pengolahan limbah, serta dampak pengolahan limbah. Masuk ke pengertian. Pengertian limbah menurut KBBI, yang pertama adalah sisa proses produksi, yang kedua bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian, yang ketiga barang rusak atau cacat dalam proses, yang terakhir, limbah didefinisikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang akibat kegiatan manusia yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomi dan nilai positif, bahkan dapat memiliki nilai ekonomi negatif. Masuk ke jenis limbah. Limbah dibagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, limbah dikategorikan menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yang pertama mudah diuraikan melalui proses yang alami, mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap ke dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut, dan selanjutnya akan mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Dan terakhir, limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, misalnya kulit pisang atau kotoran ayam. Sedangkan limbah anorganik ciri-cirinya, limbah yang tidak dapat diuraikan oleh organisme atau bisa diuraikan tetapi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, bahan yang diuraikan berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral, minyak bumi, dan berasal dari proses industri seperti botol, plastik, dan kaleng. Selanjutnya, limbah dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, limbah padat, berupa kertas, botol, daun-daunan, yang berfasa padat. Yang kedua, limbah cair, berupa minyak, oli, atau buangan lainnya yang berfasa cair. Yang ketiga adalah limbah gas, yang berupa partikel, aerosol,
atau debu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya itu penanggulangan limbah. Penanggulangan limbah secara umum terbagi atas dua, yaitu secara teknis dan secara non-teknis. Secara non-teknis misalnya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, di mana yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk mengikat, mengatur, dan mengawasi serta memberikan sanksi pada bagi pelanggarnya. Sedangkan pengendalian secara teknis yaitu misalnya dengan melakukan tindakan nyata, misalnya dengan terjun langsung ke lapangan untuk membersihkan. Pengolahan limbah selanjutnya itu dengan berdasarkan metode. Berdasarkan metode pengolahan limbah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengolahan limbah secara fisika, biologi, dan kimia. Pengolahan secara fisika. Pengolahan ini dilakukan pada limbah dengan kandungan bahan limbah yang dapat dipisahkan secara mekanis, langsung tanpa penambahan bahan kimia atau melalui penghancuran secara biologis. Selanjutnya, pengolahan limbah secara biologis. Pengolahan ini merupakan sistem pengolahan yang didasarkan pada aktivitas mikroorganisme dalam kondisi aerobik atau anaerobik ataupun penggunaan organisme untuk mengabsorpsi senyawa kimia dalam limbah. Pengolahan limbah secara biologis pada prinsipnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengolahan secara aerob, anaerob, dan fakultatif. Pengolahan secara aerob yaitu dengan menggunakan mikroorganisme dengan melibatkan oksigen. Sedangkan pengolahan secara anaerob yaitu pengolahan limbah yang melibatkan mikroorganisme tanpa menggunakan oksigen dengan tanpa injeksi. Sedangkan pengolahan secara fakultatif yaitu di mana pengolahan limbah dengan menggunakan injeksi secara langsung. Pengolahan secara fakultatif ini dia terdapat 2 kemungkinan, yaitu dapat menggunakan mikroorganisme yang bersifat aerob dan mikroorganisme yang bersifat anaerob. Pengolahan limbah selanjutnya itu pengolahan limbah secara kimia. Pengolahan ini merupakan proses pengolahan limbah di mana penguraian atau pemisahan bahan yang tidak diinginkan secara langsung dengan adanya mekanisme reaksi kimia atau dengan kata lain penambahan bahan kimia ke dalam proses. Selanjutnya, pengolahan secara kombinasi. Pengolahan ini merupakan proses pengolahan limbah di mana penguraian atau pemisahan bahan yang tidak diinginkan secara langsung dengan metode kombinasi antara 2 atau lebih metode, misalnya penggunaan limbah secara fisika dan kimia. Selanjutnya, penanganan limbah berdasarkan jenis limbahnya itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, di mana yaitu yang pertama penanganan limbah padat, kedua penanganan limbah cair, ketiga penanganan limbah gas, debu, dan partikel, yang keempat itu penanganan limbah suara. Selanjutnya penanganan limbah padat. Metode yang digunakan untuk penanganan limbah organik padat yaitu terdiri atas 3, yaitu yang pertama composting metode. Kompos yaitu di mana limbah padat diolah menjadi pupuk. Yang kedua gas bio, di mana limbah padat organik itu diubah menjadi biogas. Yang ketiga yaitu limbah padat diubah menjadi makanan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Savitri Umar, NIM F1C117035. Saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya, yaitu penanganan limbah padat. Metode penanganan limbah anorganik padat terbagi atas 5. Yang pertama yaitu 4R, replace, reduce, recycle, dan reuse, di mana replace adalah mengganti barang yang dipakai dengan yang lebih ramah lingkungan. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi. Kemudian recycle adalah proses untuk menjadikan bahan bekas menjadi bahan yang lebih berguna. Dan reuse adalah menggunakan kembali barang atau sampah. Yang kedua yaitu insenerator. Insenerator adalah pembakaran sampah, di mana
Ini adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Yang ketiga yaitu sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sampah yang dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau busuk dan dapat mencegah berkembangnya bibit penyakit. Yang keempat yaitu pulverisation atau penghancur sampah. Metode yang dilakukan untuk membuang sampah ke laut lepas secara langsung. Kemudian yang terakhir yaitu reducing mode atau pengerasan sampah. Selanjutnya yaitu penanganan limbah cair. Penanganan limbah cair terbagi atas dua, yaitu saringan trickling dan kontraktor biologik berputar, di mana saringan trickling merupakan suatu bejana yang tersusun oleh lapisan materi kasar, keras, dan kedap air. Kegunaannya untuk mengolah air buangan dengan mekanisme aliran air yang jatuh dan mengalir perlahan-lahan melalui lapisan batu untuk kemudian disaring. Saringan trickling memiliki 3 sistem utama, yaitu distributor, pengolahan, dan pengumpul. Selanjutnya yaitu kontraktor biologik berputar, di mana analog dengan rotating trickling filter atau penyaringan menetes berputar digunakan antara lain untuk menangani limbah kota, air limbah yang berasal dari industri pengemasan daging, susu dan keju, minuman keras dan anggur, produksi babi dan unggas, pengolahan sayuran, dan industri perekat kertas. Selanjutnya yaitu penanganan limbah gas, debu, dan partikel. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu pengendapan siklon, filter basah, pengendapan sistem gravitasi, dan pengendapan elektrostatik. Prinsip kerja dari 4 cara ini yaitu sama dengan cara membersihkan udara yang kotor, contohnya itu seperti gas, debu, dan partikel. Penanganan limbah suara. Pengolahan limbah suara dapat dilakukan dengan cara-cara. Yang pertama, mematikan atau menghilangkan sumber suara atau sumber kebisingan, memasangkan alat peredam suara, pengendalian pada jejak propagasi, menggantikan bahan baku ruangan dengan bahan yang dapat meredam suara. Yang terakhir yaitu pengendalian pada penerima suara, yaitu dengan melakukan upaya perlindungan pada pendengaran manusia seperti tutup atau sumbat telinga. Dampak positif dari pengolahan limbah yaitu limbah dapat digunakan untuk menimbun lahan atau dataran rendah. Limbah dapat digunakan untuk pupuk, mengurangi tempat perkembangbiakan penyakit atau vektor penyakit, dan terakhir yaitu mengurangi kemungkinan terjadi penyakit menular. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.